Ini ya Mbak Iren ya, akad ya Mbak Iren, bukan akad yang lain. Akad nikah, masa barista datang ke akad nikah mulu nanti kan Iya. bahaya. Oh iya, Kalau itu tiap akad rumah ada pembiayaan, nanti maksudnya akad akad pembiayaan. Iya. Podcast Cucu. Cuap-cuap perbenaran. Halo Sobat Rego. Welcome back to Torang P Podcast. Cucup, cuap-cuap, perbenaran. Yeay. Jadi hari ini kita yang jadi hostnya. Boleh perkenalan diri dulu dong. Nggak mau. Nama saya Iren Syatifa. Ya udah. Nama saya Iren Syatifa. Saya Ricky Malik. Untuk 25 menit ke depan, insya Allah kita yang bakal membimbing podcast ini. Oke, Kak Iren, kita kayaknya kedatangan bintang tamu baru atau udah pernah sebelumnya nih di podcast Kayaknya pertama? sebelumnya sih udah ada. Biar lebih yakin penonton, lihat dong episode sebelumnya dari episode 1 sampai episode terakhir yang kita upload ya. Iya. Ditonton biar tahu siapa Mbak ini. Iya. Tapi biar lebih deket lagi, Betul. kan Mbak tak kenal maka apa Ki? Tak saya. Oke. Enggak tak kemarin. tahu ya. Mau disayang banget ya. Tak gendong. Atau dibuang. Oh Bukan, nggak kompak, tak kalau ini nggak gendong. kompak. Kok tak gendong? Mau digendong kemana? Kemana-mana? Tanya Mbak Surip. Iya Mbak Surip. Ya Allah. Serem amat ya. Serem dong. Oh, Oke. oke. Perkenalan dulu boleh ke Mbak sebelah kita yang Oh. cantik dan mungil ini. Wih, Asik. terima kasih untuk host yang cantik dan ganteng ini ya. Salah, cantiknya ke sini. Oh iya, cantik dan ganteng. Iya. Oke. Oh ya, fitnah. Perkenalkan, nama saya Rista Lutfi. Yang apa nih pembahasannya nih? Kalau nggak salah sih Abi ya? Enggak Apa ada. Umi? Oh Umi. Tapi sebelum itu barista nih di KPPN di seksi apa nih? Ya, oke. Oh, saya itu di seksi bank. Seksi bank ini membahas tentang pembiayaan Umi yang akan dibahas pada podcast kali ini. Oh, jadi beda kayak yang di bank-bank di luar itu ya Kak ya? Enggak, saya bukan teller, Mas. Oke. Iya. Ini banknya beda konteks. Oke. Lebih ke Umi. Oke. Oke, biar lebih detail lagi ya, kita mau tanya nih. Iya. Di UMI itu kan ada peraturan yang baru ya? Iya. Oke, kalau nggak salah per 6 PB 2022. Mm-mm. Oke, boleh dijelasin lebih detailnya? Inti dari peraturannya. Jadi per 6 PB 2022 ini adalah peraturan baru terkait pembiayaan Umi. Dia itu menggantikan per 25 PB 2018 yang lalu gitu. Nah, dia itu mengatur tentang gimana sih petunjuk teknis dalam Monef pembiayaan Umi begitu. Lebih ke petunjuk teknis Monefnya? Iya, lebih ke pelaksanaannya. Pelaksanaannya. Aturan detailnya sih. Tapi ada kendala nggak selama Mbak Rista nanganin Umi gitu? Kalau kendala sih pasti kan setiap kegiatan itu pasti ada kendalanya. Hidup aja penuh rintangan. Iya. Wah, Masa bener. yang kayak gini nggak ada kendalanya. Tapi tetap semangat dong ya. Tetap bisa diatasi. Tetap bisa diatasi. Berapa sih pembiayaan ultra mikro itu? Biar yang semua halayak ini tahu. Jadi istilah apa ya gampangnya tuh pembiayaan Umi itu kayak kredit Oh. gitu. Jadi dia itu program pemerintah yang sasarannya itu UMKM, pelaku usaha, di mana ya untuk apa namanya? Untuk lebih Usahanya. mudah dalam untuk berusaha ya, berusaha. mengajukan pinjaman. Pinjaman. Iya. Pinjamannya ini buat mereka bangun usaha mereka masing-masing Iya, gitu jadi ya. programnya ini pemerintah itu membangun untuk mendorong perkembangan UMKM berdayaan gitu. Biar lebih sejahtera. Iya. Kalau nggak salah dengar kita juga pernah kenal istilah KUR nih. Bedanya sama KUR apa sih Kak Rista? Kalau KUR itu dia di atasnya, maksudnya pembiayaannya itu kan ada batas-batasnya. Iya. Kalau Umi itu kalau nggak salah maksimal 20 juta. Kalau KUR itu 500 juta. Jadi Syarat-syaratnya juga berbeda jadi, untuk KUR orang-orangnya. itu lebih tingkatannya lebih atasnya Umi gitu. Pembiayaan Umi. Kalau Umi kalau dari istilahnya aja udah ultra mikro ya Kak Iren ya. Iya, Jadi lebih kecil. 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 Lebih ultra. Yang KUR lebih Ultra tingkatan mikro. lagi berarti ya. Bukan kur ayam bukan. Nah, ya? itu kamu nanti yang datang. Apalagi kur Buat uyuk. dikasih makan kan nih, aku kuruyuk biar bangun pagi-pagi datang ke kantor ya. Iya, emangnya jam Iya. 8 ya aku terus. Jangan buka kartu. Nggak boleh buka kartu ya, Iya. iya. Harus menjaga rahasia. Terus kalau yang Umi ini pihak yang terlibat apa aja gitu? Kalau biasanya
sama Mbak Rista? Banyak sih untuk yang terlibat. Tapi secara langsung yang terlibat sama KPPN itu penyalur sama debitur. Penyalur itu ada penyalur, lembaga linkage, debitur. Kalau yang berkaitan langsung ya. Jadi kalau penyalur itu dia lembaga yang menyalurkan UMI secara langsung. Jadi penyalur langsung ke debitur. Kalau debitur sendiri itu yang menerima pembiayaan, gitu kan. Terus tadi ada lembaga linkage. Lembaga linkage itu dia mitranya penyalur. Jadi ada penyaluran tidak langsung di mana penyalur memberikan pembiayaan ke debitur melalui lembaga linkage. Ada perantaranya lah ada istilahnya. perantaranya. Iya, kan namanya juga nggak langsung. Yang lembaga linkage itu bisa dikasih tahu nggak apa aja? Atau memang nama keutuhannya itu lembaga linkage? Enggak, ada Enggak kan? macam-macam kayak kalau nggak salah itu kayak koperasi Oh, gitu, koperasi. termasuk lembaga linkage gitu. Oh gitu ya. Ya agak kalau bagi orang awam mungkin Kurang Kurang ya mengenal istilahnya, ya. iya. Iya. Makanya kita ada podcast Iya, ini untuk biar belajar semua ya, orang Mbak, ya. awam tuh bisa belajar, Kalau bisa koperasi tahu kan gitu. semuanya tahu kan, oh koperasi. Iya, koperasi. Iya. Siapa tahu ada UMKM yang nonton podcast Iya, ini terus jadi tertarik bisa kan, tertarik terus untuk bisa join langsung ke- join ke ke grup grup UMI. benar-benar. Bukan grup WA ya. Grup ya. Bukan grup WA, Iya, tapi bukan. untuk Grup UMI lah pinjamannya, bisa. kreditnya. Untuk betul. Tapi mensejahterakan juga. enggak semua koperasi bisa menjadi Oh. lembaga linkage. Mm-mm. Dia harus ada minimal sudah berapa dirinya berapa mau menyalurkan pembiayaan berapa tahun gitu. Ada syarat-syaratnya Ada juga. syarat-syaratnya jelasnya itu nanti ada benar-benar. peraturannya sendiri. Ada peraturannya sendiri. Oke. Tadi kan udah tahu nih siapa aja orang yang terlibat. Pastikan harus disalurkan kan uangnya ya. Iya. Disalurkan gitu ya. Gimana cara penyalurannya? Apakah sulit atau terbilang mudah dengan ada peraturan yang baru ini? Kalau di peraturannya itu penyaluran ada dua ya. Hmm. Tadi yang udah dijelasin tadi penyalur sama lembaga linkage. Jadi ada dua penyaluran, yaitu penyaluran secara langsung sama tidak langsung. Yang langsung itu dari penyalur ke debitur langsung. Oke. Tuh, nah yang tidak langsung ada perantaranya Lembaga linkage yang tadi. Iya. Tapi kalau dari sisi kesulitannya atau kemudian yang lebih gampang tuh yang mana terkait gitu? apanya? Terkait penyalurannya. Linkage-nya. Mendingan langsung atau via linkage-nya itu? Kalau itu sih ada Plus plus minusnya lah ya. minusnya masing-masing itu urusan penyalur dan penyaluran. Oh, Pasti penyalur sendiri juga memiliki tantangan tersendiri di sana. Terus kan KPPN juga berperan penting ya Kak Rista ya untuk penyaluran UMI sendiri. Perannya apa sih kalau kita boleh tahu? Apalagi kan terkait dengan ada peraturan baru nih. Kalau bisa tahu bedanya sama sebelumnya apa gitu. Oh, terkait peraturan terbaru ini. Jadi sebenarnya untuk tugas dan tanggung jawab itu masih sama peraturan yang lalu. Cuman detail pelaksanaannya yang berbeda itu. Jadi tugasnya itu KPPN itu ada 3 yang terkait rekonsiliasi data atau pencocokan data. Jadi data yang data yang kita tuh punya aplikasi. Apa aplikasinya? Namanya tuh SIKP UMI. Hanya KPPN yang punya atau penyalur? Penyalur punya, Punya, KPPN, oh. Kanwil itu tergantung usernya masing-masing, kewenangannya masing-masing. Debiturnya punya? Debiturnya enggak. Oh. Oke. Jadi di aplikasi itu ada data yang KPPN punya aplikasi, terus ada data. Nah itu kita cocokkan datanya sama yang ada di debitur. Gitu. Jadi kita di aplikasi cocokkan dengan minta dokumen di debitur. Itu namanya pencocokan data. Ada lagi kegiatan yang kedua yaitu pengukuran nilai. Jadi pengukuran nilai ini itu kita itu mengukur keekonomian si debitur. Gitu. Jadi adanya pelaksanaan survei. Ya. Ada 2 survei, ya. Survei baseline dan online. Terus Dan yang- KPPN turun langsung untuk Iya, mensurvei untuk itu? pelaksanaan survei. Kadang didampingi oleh debitur, kadang turun langsung sendiri. Gitu. Nah, yang tugas ketiga yaitu pelaporan. Setiap kegiatan kan pasti ada pelaporannya tuh. Ya. Nah, itu kita KPPN melaporkan hasil rekonsiliasi data maupun pengukuran keekonomiannya, surveinya itu Surveinya dilaporkan. Ada target nggak misalnya semester ini tuh harus beberapa debitur yang harus masuk ke UMI atau ya segimana dapetnya aja? Nah ini bedanya dari peraturan dulu sama yang sekarang. Kalau peraturan dulu yang per 25 itu KPPN sendiri yang menentukan
yang akan disurvei debiturnya. Jadi yang sesuai kriteria kita survei. Tapi kalau yang peraturan sekarang yang per 6 ini yang kita bahas Ya. itu perubahannya target survei ditetapkan oleh Kanwil. Gitu. Jadi nanti Kanwil menetapkan targetnya berapa, baru nanti kita melaksanakan survei. Sesuai dengan targetnya Iya. Kanwil itu ya. Kalau misal targetnya nggak tercapai, nanti bisa jadi temuan. Tapi temuannya ya, kalau alasannya logis ya itu pasti bisa diterima. Tapi selama ini selalu tercapai nggak? Atau sulit untuk mencari debitur-debitur? Alhamdulillah tercapai. Oh, berarti memang di Indonesia itu masih banyak yang membutuhkan ya Iya. untuk kesejahteraan. Apa jangan-jangan ada masing-masing. yang waktu disurvei malah ngumpet nih Kak Iren? Aduh, Nggak mau disurvei mau kan? dibantu malah ngumpet. Ada. Ada yang kayak Bukan gitu. bukan ngumpet sih. Takut Karena- dikiranya polisi kali ya, atau Karena- apa gitu. Enggak, dikira debt collector. Oh, ya, gitu. makanya Dikira ngumpet dia gitu ya. gitu. Ya itu dikira itu kayak, oh kok saya di survei ada apa nih? Oh, Atau saya telat takut. bayar Iya, benar-benar. gitu. Karena kan debitur kan lebih apa ya? Lebih familiar ke penyalur, ke Pegadaian atau PNM gitu Jarang ke daripada KPPN-nya ya. KPPN-nya gitu. Jadi ketika kita melaksanakan survei, mereka kadang takut dikira kita itu menagih gitu. Tapi sebenarnya yang menagih siapa emang guys? Kalau yang Ya, jadi penyalurnya kalau gagal bayar, cuman ketika pelaksanaan survei kita menjelaskan kalau kita tuh mitra penyalur itu untuk melaksanakan survei. Jadi memang harus pelan-pelan mengedukasi masyarakat bahwa KPPN ini yang melaksanakan survei untuk mengetahui nilai keekonomiannya. Gitu. Ya dari podcast ini kita bisa menjelaskan ke masyarakat terkait pembiayaan UMI bahwa KPPN itu juga ikut dalam ikut serta lah ya. Iya, ikut serta dalam pembiayaan pembiayaan ini. Pasti dampaknya positif banget ya Kak ya. Iya pasti dong, kan ngebantu rakyat-rakyat Benar. yang untuk mensejahterakan hidup Iya, kan. untuk mendorong Iya, UMKM. mendorong UMKM. Benar. Iya. Jadi kita tuh punya peranan penting juga ya, nggak Iya. cuma penyalur aja. Kan karena yang seperti yang tadi Mbak Rista bilang kan, cuma mereka tuh kenalnya sama penyalur segala macam. Sedangkan sebenarnya KPPN juga ikut turun tangan dalam hal Iya. seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga memegang peran penting seperti itu. Kalau Kak Rista sendiri kan tadi bilang kemampuan debiturnya ya untuk melunasi itu ya. Iya. Tolak ukurnya itu apa? Maksudnya kan kita menilai kemampuan seseorang perekonomiannya itu dari apa? Mungkin bisa tahu ya. Selama saya baca dokumen akadnya ya, itu di situ nanti dijelaskan penghasilan per bulan dan lain-lain gitu. Nanti dia mungkin mengajukannya berapa, mungkin disetujuinya berapa. Itu mungkin kewenangannya dari penyalur sendiri gitu kan. Kriteria penyalur memberikan jumlahnya itu mereka yang menentukan mungkin. Nah, terus nanti ada angsurannya berapa. Oh. Ini ya Mbak Iren ya, akad ya Mbak Iren, bukan akad yang Akad lain. nikah, masa barista datang ke akad nikah mulu nanti kan Iya. bahaya. Oh, iya. Kalau itu tiap Akad rumah pembiayaan, ada nanti maksudnya akad akad pembiayaan. Iya, Mas Riki ini udah mati kawin. Dua. Ya. Calonnya aja belum Jomblo ada. ya Mas Riki. Bahasa Gorontalo ya, Mas. Iya, mati kawin di Gorontalo nggak ada ya Mas Riki. Jadinya di mana? Belum Mas nemu, Riki? belum nemu. Iya, kan tadi KPPN melakukan monitoring ya. Iya. Iya. Apa sih yang dilakukan KPPN dalam kegiatan monitoring? Ketepatan Monitoring apa data nih? penyaluran. Monitoring ketepatan data penyaluran. Oh, jadi kan monitoring ketepatan data itu kan mencocokkan data ya. Mm-mm. Jadi nanti kita itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita mencocokkan data di aplikasi kita sama dokumen yang iya, benar-benar. ada di penyalur. Cuman kan kita ke penyalurnya kan kita bersurat tuh untuk meminta dokumen, gitu kan. Nah itu tuh di peraturan ini itu yang maksimal tuh tanggal 20 awal triwulan gitu. Jadi kalau yang peraturan dulu nih itu tanggal 15. Sekarang mungkin ada perpanjangan. Ada perpanjangan. Bukan ada perpanjangan sih, memang diganti tanggal 20. Maaf, tanggal 20 gitu. Kalau misalnya nih Kak Rista, kalau ada dokumen yang kurang lengkap masih ada kompensasi waktunya nggak itu? Ada. Jadi kita bersurat ke penyalur untuk meminta dokumen. Ya. Itu tuh rentang waktunya 30 hari. 30 hari. Iya, jadi 30 hari itu memberi waktu ke penyalur untuk melengkapi dokumen. Nah, jika dalam 30 hari itu penyalur masih ada yang kurang, itu kita konfirmasi lagi dengan bersurat lagi dengan batas 5 hari. 5 hari. Nah, tapi kalau misal 5 hari itu nggak lengkap, masih nggak lengkap, kita konfirmasi alasannya kenapa nih. Biasanya kadang mereka nggak ngasih itu karena
debitur sudah melunasi gitu. Terus dia sudah datanya nggak ada di penyalur gitu, bukan nasabah penyalur. Nasabah Karena penyalur. mungkin ada di tempat penyalur yang lain gitu ya. Iya mungkin dia nggak terdaftar atau yang kurang tahu. Tapi untuk kan Kak Rista udah lumayan lama ya di seksi bank ya. Untuk nemuin hal-hal yang kayak gitu, mungkin ada satker yang kurang dokumennya itu jarang banget ya? Atau masih sering? Satker. Oh bukan satker, sorry. Penyalur. Maaf, ini seksi Debitur, MSKI, sorry. jadi seringnya berhubungan sama satker, tidak iya. sama debitur. Masih gitu. banyak nggak kayak Jadinya case itunya- kayak gitu Kak Rista? Misalnya ada yang itu kurang gitu, apa jarang gitu? Kalau kurang sih ada, pasti ada. Kan tadi kendala kan, itu Iya. salah satunya itu adalah kendalanya. Jadi dokumennya mungkin kurang lengkap atau tidak terbaca. Kan mungkin kalau di scan kan agak-agak blur atau tulisannya. Tapi kita bisa konfirmasi ke penyalurnya, ini apa sih tulisannya? Oh, jadi memang harus menjaga komunikasi juga ya, Iya. biar tetap terjaga keamanan, ketentraman, kesejahteraan masyarakat. Oke. Terus kan tadi Ada Kak Rista survei-survei juga- ya? Kak Rista juga ngomong survei Survei. baseline sama itu ya. Itu bedanya apa Kak untuk baseline? Terus itu. Oh iya, jadi untuk survei umum itu ada dua, yaitu survei baseline sama endline. Kalau baseline ini istilahnya apa ya gampang? Biar survei awal setelah mendapatkan pembiayaan. Jadi kita mensurvei nilai keekonomian debitur awalnya setelah mendapat pembiayaan gitu. Ya. Jadi dia mendapatkan istilahnya apa ya? Apa namanya? Nilai ekonomi awalnya gitu. Terus nanti baru setelah setahun kemudian itu kita adakan survei endline. Endline ini untuk mendapatkan nilai keekonomian periode akhir di akhir periode pembiayaan. Jadi apakah dari baseline ke endline ini ada peningkatan dalam usahanya? Kalau misal dia meningkat, itu kan berarti pembiayaan UMI ini udah berhasil gitu untuk mensejahterakan, untuk mendorong UMKM di Indonesia. Tapi kalau misalnya ternyata hasilnya sedikit menurun gitu, Menurut ada kita, tindakan dari kitanya atau penyalurnya? kita konfirmasi kenapa alasannya gitu. Apakah kemarin sih waktu pandemi memang kebanyakan menurun karena kan pandemi sendiri kan kita PSBB, pembatasan gitu kan. Jadi kayak usaha-usaha yang kuliner itu biasanya memang mengalami penurunan. Tapi sekarang udah mulai udah merangkak lagi ya. Iya, udah mulai baik gitu. Jadinya meningkat. Oke. Tadi kan perbedaan surveinya nih. Kalau unsur surveinya itu sendiri apa aja? Ada 3, yaitu kan survei ini kan menilai keekonomian debitur. Jadi ada keekonomian pribadi, nilai keekonomian pribadi, terus nilai keekonomian usaha dan nilai keekonomian inklusif. Oke. Kira-kira apa aja tuh? Kalau Arti-arti pribadi, dari itu? otomatis kan pribadi kan dia dari mungkin kesejahteraan debitur, kemudian pendidikan debitur, kemudian standar hidup gitu. Contohnya kayak pengeluaran sehari-hari atau listrik gitu. Terus kemudian kalau usaha berarti terkait usahanya dia, omsetnya dia gitu, tenaga kerja yang Dia miliki mengelola gitu. UMKM dia gitu. Terus yang terakhir yaitu inklusif, itu tentang pengetahuan dia terkait keuangan. Jadi kalau usaha paling maksudnya simpelnya tahu pencatatan administrasi lah. Jadi ada uang masuk, uang keluar gitu. Atau dia bisa memisahkan mana yang modal, mana untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak akuntansi sederhana lah ya, itu terkait itunya. Atau mungkin gimana cara dia menabung, mengelola keuangannya dia menabung. Terus menggunakan dompet elektronik kayak mungkin usahanya pakai QRIS atau KRIS apa itu bacanya lah ya. Kris KRIS ngetir. KRIS ngetir. QRIS atau KRIS. QRIS. Iya, QRIS. Iya, Maklum ya benar. boomer kan biasa. Siapa nih yang boomer nih di sini? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya udah kenal sama elektronik ya, pasti udah sama sosial media segala macam. Udah pasti udah tahu. Iyalah. Terus terakhir kan Kak Rista kan terakhir itu sesi terakhir itu dilaporkan ya
pelaporannya tuh bentuknya kayak gimana? Terus Kakak Rista bisa jelasin nggak kayak gimana itu pelaporan? Oh iya. Jadi yang tadi saya jelasin setiap kegiatan kan pasti ada pelaporannya ya kan. Iya. Gitu. Nah, untuk format pelaporan pasti ada formatnya. Itu ada formatnya di terbaru ini per 6 PB 2022. Nah, itu ya kita melaporkan yang tadi yang pencocokan data, kita laporkan berapa persen data yang berbeda, berapa persen data yang sama, terus kemudian untuk pelaksanaan survei itu nanti di Twitter ada skor-skornya. Jadi misal kalau pendidikan dia misal udah S1 itu nanti skornya berapa, itu kita laporkan di situ total skornya. Misal baseline dia skornya 60, terus endline dia skornya 73, itu kita laporkan mengalami peningkatan. Terus kalau mengalami penurunan kita jelaskan penurunannya kenapa. Itu sih untuk pelaporannya. Karena pelaporan ini kan mungkin sebagai evaluasi ya, evaluasi mungkin kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki kan dari laporan ini bisa dikembangkan lah ya. Apa yang harus ditindaklanjuti harusnya. Iya. Nah, mungkin untuk sebelum menutup podcast pada hari ini Kak, mungkin dari Kak Rista sendiri ada harapan nggak terkait dengan program UMI dari pemerintah ini? Harapannya apa? Apa mungkin debiturnya lebih banyak atau gimana, itu bagaimana? Harapan saya sih terkait pembiayaan UMI ini semoga bisa lebih jangkauannya lebih luas gitu ke masyarakat, karena kan banyak masyarakat mungkin yang belum tahu terkait UMI gitu. Makanya dari podcast ini mungkin semoga gitu kan kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa ada loh program pemerintah untuk pembiayaan UMKM gitu. Oh, saya tertarik nih, saya ada usaha ini biar bisa mengembangkan gitu. Saya mau mengajukan deh gitu. Pemerintah mau membantu untuk mereka-mereka yang ada niat buat berusaha ya. Iya, benar-benar. Wah, untuk tema kali ini tuh menarik banget ya. Benar-benar ngebantu banget masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Makanya untuk yang episode ini kayaknya boleh deh di-share banyak-banyak gak sih? Biar semuanya pada nonton. Jadi nggak cuma orang-orang KPPN, penyalur, atau mungkin beberapa debitur yang tahu, tapi seenggaknya semua masyarakat itu tahu gitu loh. Dan kita jangan lupa mengaminkan doa Kak Rista biar teman-teman semua teman-teman yang mungkin punya UMKM bisa lebih sejahtera. Iya, kan, dan yang memang masih berusaha boleh coba masuk ke UMI ini gitu loh, untuk meningkatkan omsetnya juga, biar lebih tinggi lah taraf hidup, maksudnya makin meningkat lah kesejahteraannya gitu loh, kayak gitu. Wah, tak terasa ya Kak Iren yang udah lumayan lama ya Kak Iren. Pokoknya episode yang ini nih harus benar-benar di-share nih. Harus benar-benar dilihat. Kita juga nggak membatasi teman-teman kalau mau debat atau diskusi. Silakan teman-teman bisa di komen. Mau di debat, debus juga kalau, boleh di komen tuh nggak apa-apa. Silakan teman-teman bebas untuk komen mungkin ada dukungan atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin kita di sini kurang menjelaskan atau ada beberapa yang kurang dipahami gitu ya. Iya, bisa dia kurang ada yang salah mungkin bisa dikoreksi juga. Gitu. Oke, untuk Cucu Podcast kita akhiri ya Kak Iren ya? Iya. Oke. Makasih banget buat Barista udah mau meluangkan waktunya, memberikan ilmu-ilmu. Iya, sampai jauh dari Kendal ya. Iya, dari Kendal loh. Iya, didatangkan katanya dari sini sejam yang lalu ya baru nyampe. Oh iya. sih. Enggak ya? Dari 2 kapan? 2 tahun tahun ya lah. Oke. Naik apa dari pesawat ya? Pesawat telepon gitu. Enggak dong, maksudnya telepon. Aduh, terima kasih banyak ya Barista ya. Oke, untuk acara podcast pada hari ini kita tutup. Saya Ricky dan rekan saya. Kita mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang udah mau menonton acara ini. Ya. Minta jangan lupa ada kesalahan ya. Jangan lupa subscribe, komen dan like sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Oke. Boleh salam cucup bareng-bareng? Gimana nih, briefing dulu. Ada seperti tidak tahu aja ya. Nanti kita bilang cuap-cuap perbendaharaan. Teman-teman yang di rumah boleh juga ngikutin ya, biar jadi benar-benar sobat treasury go. Asik. Ayo, 1, 2, 3. Cuap-cuap perbendaharaan. Sampai jumpa. Next episode guys. Bye.